Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Batrisya Sania Firzana, NIM 1907016150. Saya dari kelas Psikologi 6D. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai feminisme, aksi sosial dan gelombang feminisme dalam sosial. Nah, sebelumnya apa sih feminisme itu? Nah, feminisme berasal dari bahasa Prancis, yakni kata feminin atau femininitas yang memiliki arti kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Nah, secara umum, feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria, atau gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian aksi sosial. Aksi sosial adalah suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan, atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Aksi sosial juga merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu feminisme dan aksi sosial. Nah, para kaum perempuan berjuang demi kesetaraan hak-hak dan kesempatan yang sama maupun kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Nah, reaksi ini diwujudkan oleh kaum perempuan dalam beberapa bentuk gerakan sosial seperti aksi sosial ataupun dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, gerakan-gerakan seperti ini membuahkan hasil yang memuaskan, yang mana perempuan mendapatkan akses yang sama dengan pria baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau yang lainnya. Nah, akan tetapi walaupun sudah mendapatkan akses yang sama dengan pria, bukan berarti kaum perempuan ini sudah setara dengan pria. Nah, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terdengar isu-isu mengenai pemerkosaan, KDRT, ataupun kekerasan seksual. Nah, konsep feminisme dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan sosial dan bentuk perlawanan sosial. Nah, gerakan feminisme ini bukan sekedar bentuk perlawanan terhadap laki-laki saja, melainkan bentuk perlawanan pada tahanan sosial yang menganggap bahwa laki-laki itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, gerakan feminisme hadir untuk mendobrak sistem sosial yang mana laki-laki memiliki kekuasaan penuh atau mendominasi terhadap perempuan. Nah, sistem dominasi laki-laki atas perempuan ini biasanya disebut dengan budaya patriarki. Selanjutnya, yaitu gelombang feminisme dalam sosial. Nah, menurut Kristeva ada 3 gelombang atau tahapan feminisme, yaitu feminisme gelombang pertama yang dimulai pada tahun 1792 sampai 1960, feminisme gelombang kedua yang kemunculannya pada tahun 1960 hingga 1980, dan feminisme gelombang ketiga yang dimulai pada tahun 1980 hingga saat ini. Feminisme gelombang pertama. Nah, aliran feminisme gelombang pertama mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Nah, aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 hingga 1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis pada abad 18 yang bernama Mary Wollstonecraft. Nah, dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, ia menuliskan bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki. Akan tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak pendidikan. Kemudian feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua lebih kepada suatu gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah women liberation. Nah, kemunculan feminisme gelombang kedua ini yaitu pada tahun 1960 hingga tahun 1980.
Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner yang dapat dikatakan bahwa inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan atau feminis atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Nah, kemudian yang terakhir, feminisme gelombang ketiga. Feminisme gelombang ketiga dikenal juga sebagai post-feminisme. Nah, aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 hingga saat ini. Nah, baik teman-teman, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada video ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.